Halo, saya Alex. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Mic Wireless TNW A21. Nah, saya akan review sejujurnya berdasarkan penggunaan saya selama 1 bulan ini. Awalnya saya beli ini tuh di Shopee dengan harga 248. Nah, ketika awal beli itu 348, lalu ketika sekarang saya ingin mereview karena sudah 1 bulan saya gunakan, saya cek lagi dong harganya. Ternyata saya cek lagi, harganya udah turun jadi 310.000. Bayangkan, udah turun 38.000 dari harga pertama saya kali beli. Nah, berarti kan turunnya sekitar ya 38 lah ya. Nah, berarti selama sebulan ini, nah ini juga contoh penggunaan ketika saya di luar ruangan. Jadi masih terdengarkan suaranya, supaya teman-teman juga bisa tahu suaranya seperti apa. Nah, lalu lanjut ketika harga tadi, ya sih nggak masalah ya, meskipun harganya turun 310 harga barunya sekarang. Jadi kalau misal teman-teman mau beli mungkin sekarang udah turun banyak sekali sih. Cuman ya kalau harga saya nggak terlalu mempermasalahkan karena memang alat elektronik itu fluktuatif sekali, sangat mudah naik, sangat mudah turun. Nah, sedikit cerita, pada awalnya saya beli ini tuh untuk saya bikin konten di YouTube dan TikTok. Nah, ketika saya beli itu saya gunakan lumayan intens selama sebulan ini. Nah, sebenarnya muncul beberapa problem ketika saya menggunakan mic ini. Ini saya juga ngerekamnya di pinggir jalan ya. Nah, jadi ketika saya menggunakan mic ini itu muncul problemnya tuh gini. Inginnya kan pertama kali beli saya gunakan untuk merekam konten ketika saya di toko. Jadi ketika saya jaga toko, saya sambil untuk merekam. Jadi supaya bisa lebih produktif. Namun ternyata hasilnya itu ya seperti ini. Jadi suara di luar itu masih tertangkap dengan jelas. Jadi fitur noise reduction-nya itu nggak terlalu efektif. Masih sangat kurang. Ya sih sebenarnya nggak masalah lah. Saya bisa akali. Saya siasati dengan merekam di dalam ruangan. Jadi saya juga usaha untuk merekam pindah tempat di dalam ruangan. Saya rekam dalam ruangan, setelah saya gunakan, saya rekam, ya lumayan cukup bagus lah, teratasi. Jadi ya saya masih masalah lah, masih bisa digunakan dengan baik ketika di dalam ruangan. Lalu muncullah, perlu digarisbawahi, muncullah masalah baru. Masalah ini sebenarnya sih ya nggak terlalu masalah sebenarnya, tapi ini saya jadi PR. Ketika saya udah selesai ngerekam, saya kan ingin dengar hasil kualitas suaranya. Nah, ketika saya dengar, kok suaranya kecil sekali. Nah, jadi meskipun udah dalam ruangan pun juga muncullah problem baru, yaitu tidak bisa mengeluarkan suara yang kencang. Nah, jadi otomatis ketika saya post production masuk di edit video, saya edit itu, saya naikkan volume suara videonya. Jadi volumenya saya naikkan supaya lebih kencang, supaya suaranya juga lebih keras. Nah, sudahlah selesai, masalahnya teratasi. Jadi saya memaklumi bahwa fitur noise reduction-nya ini kurang bagus. Cuman nggak masalah lah, bisa diatasi dengan ngerekam dalam ruangan. Terus ketika ngedit juga lebih dinaikkan volumenya. Jadi kurang lebih 2 problem itu yang utama. Lalu untuk dari kualitas bahannya, ini sih bahannya emang dari plastik yang nggak terlalu bagus ya. Jadi ya gimana ya, ya bagian konektornya juga agak rapuh, cuman tidak masalah lah. Ya secara ukuran juga yang saya suka, ini tuh ukurannya compact banget, jadi kecil. Nah, ini satu sedang saya pakai dan satu saya pakai di handphone. Receivernya di handphone dan ini di sini. Ini ada contoh hasil mic ketika belum dinaikkan volume suaranya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, saya Alex. Lalu ini contoh ketika volumenya sudah dinaikkan. 1 2 3, tes 1 2 3, saya Alex. Untuk desain sangat kompak sekali, kecil, setelapak tangan doang. Cocok untuk dibawa kemana-mana, masukkan kantong, bawa ke tas, itu juga enteng. Nah, tapi lalu untuk selanjutnya kita lihat di sini dari build quality-nya.
plastiknya tipis sekali. Ya, tapi nggak terlalu masalah sih kalau untuk plastiknya. Nah, untuk receivernya kita mendapatkan dua buah receiver, yang satu untuk iPhone, yang satu untuk Android. Nah, receiver ini yang agak bermasalah adalah receiver di Android. Jadi ketika dipasang di Android, kita sudah pasang, ini tuh nggak langsung nerima, mic-nya ini nggak mau langsung connect. Jadi harus sedikit disinkronkan terlebih dahulu antara mic dan receiver. Tapi kalau untuk yang iPhone itu mudah sekali. Tinggal dipasang receivernya di handphone, lalu mic-nya kita gunakan seperti ini, sudah langsung bisa connect. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, lalu lanjut untuk selanjutnya adalah baterai. Untuk baterai ini sebenarnya, kalau kita kontennya itu pendek-pendek seperti konten YouTube yang 10 menit atau TikTok yang semenit, itu kita menggunakan ini masih sangat mumpuni. Tapi kalau untuk konten yang intens yang sampai sejam atau mungkin wawancara yang agak lama, itu ya bisa dibilang kurang. Karena baterainya itu cepat habis. Iya. Jadi ya harus siap-siap sering ngecas. Jadi, apakah TNW A21 ini layak untuk dibeli? Kalau menurut saya sih layak. Meskipun dengan banyak kekurangan seperti itu, tapi saya masih bisa mensiasatinya dengan cara menggunakannya dalam ruangan. Terus ketika ngedit juga saya agak boost volumenya. Tapi untuk Anda yang jam terbangnya tinggi, penggunaannya intens, bahkan merekamnya mungkin durasinya lama, dan sering berada di jalan, itu lebih baik jangan. Menurut saya kurang. Karena saya sendiri, Anda tahu, sepanjang video ini saya merekam di pinggir jalan. Ya meskipun jalannya nggak terlalu rame, tapi ketika ada motor yang lumayan kencang, pasti noise-nya akan tertangkap. Bahkan suara-suara ada hewan di luar pun seperti burung yang berbunyi tetap masuk kan. Nah, seperti itulah menurut saya dipertimbangkan lagi sesuai dengan penggunaan dan fungsi yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk lihat video selanjutnya. Saya Alex, thank you.